Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar semuanya, kaum muslimin dan muslimat di mana Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan, sehingga kehidupan kita ini akan menjadi bahagia baik di dunia maupun nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana agar doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan seperti kita ketahui bahwa setiap orang di dunia ini tentu memiliki keinginan-keinginan, memiliki hajat-hajat yang berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sudah diijabah dan dikabulkan dan menjadi sebuah kenyataan yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Baik hajat itu dan kebutuhan kita di dunia ini maupun hajat kita terkait dengan kebutuhan kita nanti ketika kita hidup di alam kelanggengan, yaitu fil akhirah, yang sudah barang tentu setiap orang akan mengalaminya. Muslimin dan muslimat semua yang berbahagia, kita mesti yakin bahwa segala sesuatu hajat kita, keinginan kita, itu semuanya tidak akan tercapai dan akan menjadi kenyataan kecuali kalau Allah sudah mengabulkan dan mengijabahi permintaan kita. Di samping itu kita juga harus berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai dan meraihnya. Disinilah kita ingin sampaikan kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya yang berbahagia, ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita berdoa agar doa kita ini dikabulkan, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini menjadi satu hal yang seharusnya kita lakukan agar supaya doa-doa kita ini yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu yang kita lakukan yaitu bagaimana kita berdoa kepada Allah itu dengan kita lakukan secara tulus ikhlas. Akhlis lillah doa wala tad'u illallah. Jadi ikhlaskan hati kita, doa kita ini semata-mata kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini adalah bagian dari ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan doa umum ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Oleh karena itulah kita mesti harus ikhlas, semata-mata memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang ini baik doa ketika dia minta juga kepada yang lain, karena kita yakin betul bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan hanya
milik Allah, segala sesuatu yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Oleh karena itulah kita mesti harus minta secara khusus, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah firman Allah disebutkan dalam surat Ghafir, Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina laudin walau karihal kafirun." Jadi maka berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan secara tulus ikhlas, hanya semata-mata karena agama Allah, hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Begitu pula di dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, rawahu Ahmad. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kalau engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah hadis yang jelas-jelas memberikan satu penjelasan kepada sekalian bahwa doa kita ini harus mata-mata memang dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pula yang menjadi jati diri atau isi yang sangat strategis dan fondasial sekali di dalam surat Al-Fatihah. Kita sering menyebutnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa ini mesti harus betul-betul bersabar. Artinya tidak istidlal. Kita sudah berdoa sekian lama tapi kenapa Allah tidak kabulkan? Kemudian kita malas melanjutkan doa kita. Nah, ini tidak boleh. Kita mesti harus sabar, kita harus tahan uji, kita mesti harus senantiasa menunjukkan tadarruk kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa seperti dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi apabila meminta kepada kamu hamba-hambaku tentang aku atau bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat dan aku akan mengijabahi doa dari siapapun yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa betul-betul padaku. Jadi ini sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau seandainya doa kita sudah kita panjatkan sekian lama tapi kenapa Allah juga belum mengijabahi, maka itu menjadi ujian bagi kita sekalian untuk melatih kesabaran kita. Karena bisa jadi mungkin bahwa Allah Subhanahu ketika mengakhirkan diijabahinya doa-doa kita ini karena ada satu hikmah tertentu yang Allah sendiri Maha tahu gitu. Jadi mungkin kalau disegerakan doa kita dikabulkan oleh Allah, seseorang umpamanya memohon pada Allah agar supaya diberikan harta rezeki yang luas, yang yang sempurna dan banyak. Tapi kemudian banyak sekali orang ketika telah diberikan rezeki kecukupan, tetapi justru rezeki yang banyak itu tidak mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah, tapi malah justru melakukan durhaka dan maksiat. Sudah tentu jadi ketika kita belum dikabulkan oleh Allah, pengetahuan Allah SWT tidak membawa manfaat bagi kita sekali, tetapi doa itu perlu diakhirkan sehingga pada waktunya akan membawa manfaat bagi kita sekalian. Kita sadar benar yang
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum dalam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li." Rawahu Al-Bukhari. Atau dalam riwayat yang lain, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada bi ismin aw qati'atin wa aw qati'atu rahmin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa mal isti'jalu? Qala yaqulu da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li wa yastakhsiru an dzalika wa yada'u ad-du'a. Rawahu Muslim. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kamu sekalian ketika berdoa itu akan dikabulkan, akan diijabahi oleh Allah selama kamu tidak berburu-buru. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, tapi kemudian tidak diijabahi aku